Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongwari Neked Immortal episode 101 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di tengah kekacauan yang mengguncang makam Vermilion, Wang Lin mengambil langkah besar. Semua fragmen jiwa dan jiwa primer miliknya yang sebelumnya tercerai-berai kini menyatu menjadi satu bentuk. Dari penyatuan itu lahirlah sebuah jiwa Askenden yang dikeliling cahaya ungu keemasan, memancarkan aura kuat khas kultivator tingkat tinggi. Wujudnya perlahan menjadi nyata, tak lagi transparan, dan kekuatan barunya menggetarkan udara di sekitarnya. Namun, tujuan Wang Lin bukanlah bertarung. Jiwa Askenden itu hanya alat untuk melarikan diri. Tanpa ragu, Wang Lin segera mundur. Ia tahu kekuatan itu tak cukup untuk mengalahkan musuh di hadapannya. Tuo Shen, sosok berambut merah yang kini telah menyatu dengan darah misterius, kekuatannya melonjak ke tingkat mengerikan. Tuo Shen tak membuang waktu. Dengan kekuatan menakutkan, satu pukulan tinjunya melukai berat Zukuzi dan Yunkuzi. Fragmen jiwa Askenden tak tinggal diam. Ia memanggil tombak ungu dan melemparkannya sebagai serangan pengalih. Ia meraih Wang Lin dan seketika menghilang dari tempat itu. Namun, pelarian itu tak berlangsung lama. Dengan satu seruan dari Tuo Shen, pusaran raksasa muncul di langit dan menarik Wang Lin kembali. Dalam sekejap, ia sudah berada 1000 kaki dari musuhnya. Satu langkah Tuo Shen cukup untuk menutup jarak itu, dan sebuah tinju maut pun kembali diluncurkan ke arahnya. Dalam bahaya yang semakin dekat, Wang Lin mengambil keputusan ekstrim. Jiwa Askenden yang diciptakannya tiba-tiba berubah. Kedua tangannya menciptakan simbol misterius yang menyatu dengan seluruh fragmen jiwa dan jiwa primer. Sebuah simbol hitam pekat muncul, membawa aura penghancur yang menggetarkan seluruh makam. Ledakan pun terjadi, bukan ledakan biasa. Ini adalah pengorbanan seluruh kekuatan jiwa dalam satu serangan pamungkas. Riak hitam yang muncul dari simbol itu seperti memiliki kesadaran, mengejar Tuo Shen tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, wajah Tuo Shen berubah. Ia mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Tubuhnya terlempar seperti meteor, dan dalam jarak 1000 kaki wujudnya runtuh. Namun, Tuo Shen belum sepenuhnya hancur. Energi merah membentuk ulang tubuhnya meski tampak rapuh. Aura yang dipancarkannya tetap menakutkan. Ia mengakui kekuatan Wang Lin, tapi juga menyimpan dendam yang mendalam. Di tengah ketegangan itu, sebuah cahaya datang dari arah laut. Sosok bertopeng muncul, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan Tuo Shen dan melepaskan 5 sinar cahaya yang berubah menjadi rantai penyegel. Kali ini, Tuo Shen tak bisa menghindar. Dalam kondisi terluka, dia disegel oleh kekuatan yang misterius dan tak bisa dilawannya. Namun, Tuo Shen tak menyerah. Dengan kabut merah yang menyelimuti tubuhnya, ia melepaskan bagian dari dirinya dan menghilang, meninggalkan ancaman dan dendam yang belum padam. Kabut itu berubah menjadi hujan kristal merah yang perlahan turun di sekitar mereka. Pria bertopeng itu mengumpulkan titik cahaya putih di tengah kabut, membentuk kristal dan mengambil kembali pedang besi milik Yan Feng. Semua mata kini tertuju padanya. Wujud dan kekuatannya begitu dalam hingga bahkan kultivator tingkat Askenden pun tak bisa menebaknya. Tiba-tiba, pria itu menoleh dan menyapa Wang Lin dengan nama masa lalunya, Cheng Niu. Identitasnya terungkap saat ia membuka topengnya. Ternyata mereka pernah bertemu bertahun-tahun lalu. Dialah utusan dari aliansi kultivasi, seorang tokoh yang bahkan disegani Zukuzi. Zukuzi yang menyadari kesalahannya, memilih menyerahkan hidupnya dengan damai. Sebelum mati, ia teringat akan pesan dari Vermilion pertama bahwa di planet ini selalu ada seorang utusan rahasia dari aliansi kultivasi yang menjaga keseimbangan. Wang Lin terdiam, pikirannya berputar. Di satu sisi ia selamat, namun bayangan Tuo Shen belum benar-benar menghilang. Di Laut Iblis, jauh dari tempat itu, Tuo Shen membuka matanya. Dari tubuhnya muncul setetes darah merah pekat, sumber kekuatannya yang tersisa. Meski telah kalah, Tuo Shen belum menyerah. Ia bersumpah akan kembali dan kali berikutnya tak akan memberi Wang Lin kesempatan kedua. Setelah pertarungan sengit dan berbagai konflik batin yang tak terhitung jumlahnya, suasana di makam Vermilion akhirnya mulai mereda. Para murid Wang Lin yang tadinya tegang kini menatap sang guru dengan penuh tanda tanya. Dan di antara mereka, seseorang berdiri, seorang pria misterius yang akhirnya membuka topengnya. Dia adalah Mozi, sosok yang dulu pernah berbicara tentang hidup dan mati bersama Wang Lin di malam hujan. Kini, semua teka-teki perlahan terjawab. Wang Lin menyadari bahwa keberadaan kristal putih yang terbang ke arahnya waktu itu pasti berhubungan dengan Mozi. Tapi satu hal yang jelas, masa depan Wang Lin bukanlah di planet Vermilion. Mozi tampak menyesal karena Wang Lin menolak tawarannya. Namun, dia tidak memaksa. Tatapannya lalu beralih ke Yunkuzi, pemimpin klan Immortal Forsaken.
Di hadapan semua orang, Mozi menetapkan syarat keras. Tiap 1000 tahun, klan Yunguzi harus menyerahkan tengkorak satu anggota klan 9 daun ke atas. Berat, tapi Yunguzi tak punya pilihan. Ia setuju dengan hati yang getir. Lalu, krisis kembali muncul. Makam Vermilion kembali bergetar. Tanda keruntuhan dimulai lagi. Namun, dengan satu gerakan tangan dan satu kata dari Mozi, tutup. Semua kekacauan berhenti. Lautan tenang, tanah kembali utuh, dan makam pulih sepenuhnya. Kristal putih yang tadi bersinar dilemparkan ke laut, menghilang begitu saja. Setelah itu, Mozi mengambil kristal berbentuk hati dari mayat Zuguzi, pusaka Vermilion yang sakral. Meskipun penuh retakan, kristal itu pulih, seakan disembuhkan oleh kekuatan tak terlihat. Kini, waktunya menentukan siapa Vermilion yang baru. Mozi menatap sekeliling, melewati Wang Lin, lalu berhenti pada Zhou Wutai. Garis keturunan naga hijau membuat Zhou Wutai kandidat yang sah, tapi kultivasinya belum cukup. Tatapannya lalu beralih ke Zixin, seorang wanita misterius dengan kultivasi yang berkembang pesat secara mencurigakan. Wang Lin yang menyadari hal aneh pada tubuh Zixin menyadari bahwa dia pernah menjadi tunggu kultivasi Qianfeng. Tapi entah bagaimana, Zixin sekarang menguasai kekuatan Qianfeng, sesuatu yang bahkan Wang Lin belum bisa pahami sepenuhnya. Situasi memanas, Zixin memancarkan aura dingin dan konfrontatif, tapi Wang Lin tetap tenang. Bahkan ketika dia ditantang, Wang Lin membalas dengan sikap datar, hanya memberikan satu sindiran yang membuat Zixin bungkam. Ketika Wang Lin menyeratkan kemungkinan dirinya menjadi Vermilion, ketegangan memuncak, tapi dia malah menunjuk Zhou Wutai, memberikan gelar itu kepadanya tanpa ragu. Mozi tersenyum. Bagi dia, posisi Vermilion tak terlalu penting. Justru Wang Lin lah yang menarik perhatiannya. Ia pun menyerahkan kristal itu kepada Zhou Wutai. Hati kristal menyatu ke dalam tubuhnya, dan kini Zhou Wutai sekarang adalah Vermilion yang ke-15. 1 tahun akan ia habiskan untuk memahami segel itu. Sebelum resmi memegang peran besar, Mozi lalu menghilangkan Yunguzi dan Zixin, menenggelamkan Zhou Wutai ke dalam laut, dan akhirnya hanya Wang Lin yang tersisa. Wang Lin mengucapkan terima kasih. Mozi hanya tertawa dan berkata bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan meminta bantuan. Setelah memberikan simbol merah sebagai kunci keluar dari makam, Mozi pun pergi, menghilang dari pandangan. Kini, Wang Lin sendiri berdiri di tengah ketenangan makam Vermilion. Ia telah mendapatkan kembali bagian jiwanya dan jiwa Wan Dengan menjadikan Zhou Wutai sebagai Vermilion, ia telah memastikan bahwa seseorang akan melindungi orang-orang yang dikenalnya. Itu sudah cukup untuk membuat hatinya tenang. Wang Lin kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun belum jauh ia pergi, 3 sinar hitam melesat ke arahnya. 3 jiwa utama yang tersisa. Dengan cepat, ia mengibaskan bendera jiwanya dan jiwa-jiwa itu masuk kembali. Namun, dari 4 jiwa utama, 1 telah dihancurkan oleh Liu Mei. Wanita itu tak hanya bertindak licik, tapi juga telah bersekongkol dengan Qianfeng untuk membunuh Wang Lin. Dan karena itulah, Wang Lin memutuskan Liu Mei harus mati. Perasaan yang pernah muncul terhadap wanita itu tak punya tempat lagi. Bahkan satu mimpi pun tak bisa mengubah keputusan itu. Wang Lin juga menyadari bahwa bendera jiwanya melemah parah, dan kini ia hanya memiliki 3 jiwa utama. Ia butuh waktu dan lebih banyak jiwa untuk memperbaikinya. Sayangnya, jiwa-jiwa pengembara tak bisa digunakan. Tujuan berikutnya jelas, menemukan Suli Guo dan merebut kembali pisau setengah bulan. Dengan satu langkah, Wang Lin berubah menjadi asap hijau dan melesat mengejar. Sementara itu, konflik di planet Vermilion perlahan mereda. Klan Immortal Forsaken mundur ke barat laut dan menjauh dari dunia kultivasi. Sekte-sekte yang tersisa melemah, tapi juga membuka pintu bagi generasi baru. Banyak orang yang awalnya tak tahu apa-apa tentang kultivasi kini ditarik masuk sebagai harapan baru atau sebagai alat. 1 tahun berlalu, Zhou Wutai keluar dari makam, membawa segel Vermilion di dahinya. Meskipun kultivasinya baru di tahap akhir formasi jiwa, segel itu cukup kuat untuk membuat para kultivator transformasi jiwa segan. Dengan gelar resmi sebagai Vermilion ke-15, ia segera menutup diri dalam budidaya, tekun memperkuat dirinya. Di bawah kepemimpinannya, planet Vermilion akhirnya merasakan kembali kedamaian, meski bayangan konflik di masa depan belum sepenuhnya lenyap. Jauh dari planet Vermilion, seberkas cahaya keemasan ungu melesat cepat melintasi kehampaan. Di atasnya berdiri Liu Mei, sosok anggun yang kini tampak berantakan dan murung. Wajahnya yang biasanya mempesona kini kusut oleh kekesalan dan rasa tidak terima. Meski terluka secara fisik maupun batin, ia tetap melesat maju, membawa ambisi yang belum padam. Dalam benaknya, nama Wang Lin terus bergema, menyulut dendam dan tekad yang membara. Meski kali ini ia kalah, Liu Mei berjanji pada dirinya sendiri, saat mereka bertemu lagi, segalanya akan berbeda. Di sisi lain langit yang luas,
Seorang gadis berkerudung ungu juga terbang melewati kehampaan. Mata tenangnya menyimpan keteguhan. Dialah Zixin, diam, tenang, dan penuh misteri. Sementara itu, di sudut tenang planet Vermilion, tepatnya di negara Chu, suasana jauh lebih damai. Di sekte awan langit, sebuah villa kecil menjadi tempat istirahat Wang Lin. Ia duduk tenang di dekat jendela, mengenakan jubah putih dengan rambut panjang terurai. Sekilas, ia tampak biasa saja, namun dari tubuhnya mengalir aura dalam yang membuat siapapun enggan mengalihkan pandangan. Matanya yang jernih menatap keluar jendela, memandangi seekor harimau malas yang berjemur di bawah sinar matahari. Tak jauh dari harimau itu, seorang gadis muda duduk bersila di bawah bayangan pohon. Wajahnya polos dan murni, nafasnya teratur, dan tubuhnya memancarkan ketulusan seorang kultivator pemula. Dialah Zouru, gadis kecil yang kini tumbuh menjadi murid dengan semangat besar. Wang Lin telah kembali ke sekte awan langit setahun yang lalu, segera menutup diri dalam kultivasi setelah melewati pertempuran berdarah di makam Vermilion. Luka-lukanya perlahan sembuh, dan kultivasinya pun semakin stabil di tahap awal transformasi jiwa. Saat Zhou Wutei mengundangnya untuk menghadiri upacara pengangkatan, Wang Lin memilih untuk tetap menyendiri. Ia tidak tertarik pada gelar atau kemuliaan. Yang penting baginya sekarang adalah kedamaian. Di sela waktu senggangnya, Wang Lin mengeluarkan pedang celestial dari kantong penyimpanan, dan bersama pedang itu muncul bilah bulan sabit misterius. Pisau itu tanpa hidup berputar gembira di sekitar pedang, seolah memiliki kesadaran sendiri. Dan tentu saja Suli Guo, si roh nakal yang menempati pedang itu, muncul penuh percaya diri, memperkenalkan nomor 4, roh dari pisau bulan yang kini tunduk padanya. Meski Wang Lin belum bisa mengendalikan pisau itu secara langsung, keberadaan Suli Guo membuatnya lebih mudah ditangani. Setelah keduanya terbang tak kemana, Wang Lin kembali merenung. Perjalanan menuju planet Tianyun sudah dekat, dan ia harus bersiap. Barang-barang, artefak, dan harta spiritual harus ia selesaikan dulu. Dunia luar selalu penuh ketidakpastian. Tiba-tiba, suara familiar muncul dari kehampaan. Si Tunan dengan nada santai khasnya mengabari bahwa penyelidikannya telah selesai. Ia berada di desa kecil bernama Mulberry, dekat kota Phoenix. Kehidupan sebagai Raja Fana tampaknya sangat cocok untuknya, nyaman dan penuh gaya. Namun, ia tetap setia pada janjinya. Saat Wang Lin siap pergi, ia akan ikut. Wang Lin pun berdiri, melangkah keluar villa. Di bawah naungan pohon, Zouru membuka matanya, menyambutnya dengan senyum ceria. Ia tampak bangga dengan kemajuan kultivasinya. Melihat gadis kecil itu, Wang Lin tak kuasa menahan kenangan tentang Limuan. Meski Zouru tak tahu apa-apa tentang masa lalu itu, bayangannya melekat kuat dalam benak Wang Lin. Sambil menatap wajah Zouru, Wang Lin tersenyum lembut, senyum langka dari pria yang telah hidup lebih dari 6 abad. 600 tahun penuh perjuangan, kehilangan, dan kekuatan. Ia bukan lagi pemuda dari negara Hengyu. Kini, ia adalah seseorang yang bisa mengubah takdir dunia. Zouru yang tumbuh tanpa orang tua hanya mengenang mereka dalam kabut ingatan. Tapi kali ini, Wang Lin punya sesuatu yang berbeda. Ia telah menemukan asal-usulnya dan bersiap untuk mengantarnya pulang. Dengan satu gerakan, awan muncul di bawah kaki mereka, membawa mereka menjauh dari sekte awan langit. Little White, harimau setia yang selama ini menjadi teman Zouru, langsung bangkit dan mengejar, tak ingin ditinggalkan. Ia bahkan bersumpah dalam hati, meski harus batuk darah, ia akan tetap mengikuti. Di atas awan, suasana menjadi haru. Zouru bertanya dengan hati-hati, dan Wang Lin menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Ia tahu inilah perpisahan mereka. Nasib mereka hanya bersinggungan sebentar, dan seperti semua hal dalam hidupnya, Wang Lin memilih untuk melangkah ke depan, membawa kenangan dan tanggung jawabnya tanpa penyesalan. Di sudut kecil planet Vermilion, jauh dari hiruk-pikuk pertarungan para kultivator, terdapat sebuah desa fana yang damai. Saat pagi musim semi menyapa, asap tipis mengepul dari atap-atap rumah. Suara tawa anak-anak bercampur gonggongan anjing menjadi harmoni khas pedesaan. Di rumah kelima dari timur, seorang wanita tua sedang berjongkok di dapur. Tangannya yang kurus menyalakan kayu bakar sambil sesekali terbatuk karena asap yang mengepul. Meski usia menekuk punggungnya, tanggung jawab tak pernah membuat semangatnya patah. Di dalam rumah, suaminya yang renta duduk lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Namun sorot matanya mengandung kerinduan yang telah dipendam selama 2 dekade. Pasangan tua ini adalah orang tua Zouru, gadis yang sejak kecil dibawa pergi oleh seorang pejalan dao misterius. Sejak hari itu, mereka tak pernah berhenti berharap, tak pernah berhenti menyesal. Waktu berlalu dan luka rindu itu hanya tumbuh semakin dalam. Namun, hari ini berbeda. Di depan pintu, tanpa peringatan, berdiri seorang gadis muda. Rambut hitamnya mengalir lembut dan wajahnya begitu mirip dengan kenangan akan sang putri.
Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Air mata pun mengalir, bukan karena duka, tapi karena keajaiban yang nyata di depan mata. Zhou benar-benar kembali. Di luar rumah, Wang Lin berdiri diam. Ia menyaksikan pertemuan hangat itu dari kejauhan. Di balik wajah datarnya, ada penyesalan yang tak bisa dia sembunyikan. Dengan satu gerakan lembut, dia menyalurkan energi spiritual ke tubuh kedua orang tua Zhou. Dalam sekejap, tubuh yang renta menjadi segar kembali. Vitalitas muda mengalir lagi dalam tubuh mereka. Namun, Wang Lin tak tinggal lama. Tanpa suara, ia pergi. Sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan kehangatan yang tak sempat dia nikmati. Di balik jendela, Zhou menyadarinya. Hatinya terasa hampa. Bagi dirinya, Wang Lin lebih dari sekedar guru atau penyelamat. Ia adalah keluarga. Dan kepergian itu meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Little White, binatang buah setia Wang Lin, meraung keras di langit, mengekspresikan keengganan untuk pergi. Raungan itu mengguncang seluruh desa, membuat ternak-ternak ketakutan selama sebulan penuh. Tapi seperti Wang Lin, ia pun akhirnya pergi, lenyap dalam cahaya putih yang melesat ke langit. Perjalanan Wang Lin berlanjut ke negara Chu. Ia muncul di hadapan sekte awan langit, memanggil salah satu tokoh terkuat di sana, Tieyan. Sosok Tieyan kini telah mencapai tahap formasi jiwa, dan negara Chu telah naik menjadi negeri tingkat 4 dalam dunia kultivasi. Kepada Tieyan, Wang Lin memberikan sebuah kantung penyimpanan. Isinya sebuah hadiah atau mungkin harapan. Ia berpesan jika Zhou mampu mencapai tingkat Nasken Soul dengan usahanya sendiri, maka hadiah itu boleh diberikan padanya. Jika tidak, biarkan ia tetap tersegel selamanya. Ancaman halus Wang Lin cukup untuk membuat hati Tieyan menggigil. Dan seperti angin musim gugur, Wang Lin kembali menghilang, meninggalkan tekanan luar biasa yang bahkan membuat Tieyan mandi keringat. Langkah berikutnya membawanya ke wilayah paling utara planet Vermilion, bekas negeri Suyu. Di tempat yang membeku hingga tulang, sebuah keajaiban tumbuh, ladang mawar putih seluas mata memandang. Tapi di tengah semua itu, satu mawar biru tumbuh dengan gagah, melawan angin dan salju, indah, misterius, dan penuh pesona, seperti seorang gadis yang menari sendirian dalam kesunyian. Wang Lin mendatanginya. Tanpa kata, ia memetik bunga biru itu lalu pergi. Ketika ia pergi, semua mawar putih ikut layu, seolah kehilangan alasan untuk hidup setelah mawar biru itu diambil. Perjalanan terakhir membawanya ke tempat asalnya, negara Zhao. Di kaki gunung Hengyu, rumah leluhur keluarga Wang berdiri tenang. Wang Lin datang diam-diam. Di hadapan dua batu nisan tua, ia berdiri, diam selama 3 hari 3 malam. Di matanya tergambar kenangan. Di pipinya, air mata jatuh perlahan. Tak ada kata, hanya satu kalimat lirih yang terlontar sebelum ia meninggalkan tempat itu. Ucapan perpisahan kepada orang tuanya. Di luar kuil, keluarga Wang telah berkumpul. Wang Zuo, pemimpin mereka, kini tahu bahwa Wang Lin telah datang. Panggilan yang ia rasakan kemarin jelas berasal dari sosok legendaris itu. Maka, ia memanggil semua anggota keluarga agar mereka juga bisa menyaksikan jejak langkah terakhir sang legenda. Episode ini adalah kisah tentang perpisahan yang tenang, penyesalan yang mendalam, dan harapan yang tumbuh diam-diam. Wang Lin, sang pembudidaya yang telah melintasi hidup dan kematian, kembali ke akar, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan jejak-jejak tak terlihat, ia melanjutkan langkahnya menuju jalan sunyi yang tak semua orang mampu tapaki. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.